Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan usaha kami yang bernama Wicraft. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Jusnul Rofiah, SEMM Jikar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya Indah Fitriana dengan NIM 2161136. Saya Koirunisa NIM 2161008. Saya Haldatu Ardelia Yafira dengan NIM 2161248. Dan saya Ivenia Agita Sinviara dengan NIM 2161028. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Poin pertama yaitu nama usaha, nama anggota kelompok beserta posisi dan tanggung jawab. Nama usaha kami yaitu Wicraft atau SE23 Wicraft. Wicraft sendiri memiliki makna atau arti yaitu wi yang artinya bahasa Inggris kami, sedangkan pada craft ya memiliki arti kerajinan. Jadi, apabila disatukan maka Wicraft adalah suatu produk di mana produk tersebut adalah buatan atau produk kerajinan kami. Selanjutnya adalah perkenalan anggota dari kelompok 8 beserta posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama ada saya Indah Fitriana dengan NIM 2161136. Di sini saya menjabat sebagai direktur. Kontribusi yang saya berikan yaitu memantau segala jenis kegiatan dalam proses penjualan produk Wicraft. Kemudian saya juga bertanggung jawab atas sosial media Shopee dan juga memberikan pengarahan terhadap jalannya usaha Wicraft. Selanjutnya adalah saya Ivenia Agita Sinviara dengan NIM 2161028 sebagai manajer produksi. Kontribusi dan tanggung jawab yang telah saya berikan yaitu yang pertama mengedit serta mendesain segala bentuk postingan produk, yang kedua bertanggung jawab atas semua sosial media Instagram dan Fiverr serta WA bisnis Wicraft. Yang ketiga menghandle produk Wicraft serta jasa desain pada toko fiverr.com serta membuat desain produk sekreatif mungkin. Saya Haldatu Ardelia Yafira dengan NIM 2161248. Di sini saya menjabat sebagai manajer keuangan. Kontribusi dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya mulai dari menghandle keuangan dalam usaha Wicraft, yang kedua bertanggung jawab atas sosial media YouTube dan Facebook, dan mengatur keuangan untuk kegiatan sosial enterprise. Selanjutnya saya Koirunisa NIM 2161008. Saya di sini sebagai manajer marketing. Kontribusi saya dan tanggung jawab saya yang telah saya berikan adalah menjalin hubungan dengan semua konsumen pada setiap media sosial Wicraft. Yang kedua, bertanggung jawab atas sosial media TikTok. Yang ketiga, membuat caption pada semua sosial media Wicraft agar konsumen tertarik. Poin kedua yaitu jenis usaha. Jenis usaha Wicraft. Jenis usaha Wicraft ini termasuk dalam jenis usaha yang tradisional yang mungkin masyarakat dari pengrajin tas anyaman ini sangat lebih dominan masyarakat pedesaan yang memiliki kreativitas tersendiri dari budaya turun-temurun. Dengan begitu, tas anyaman jali biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan para konsumen seperti untuk souvenir, tas belanja, tas untuk penambah nilai fashion, untuk piknik dan lain sebagainya. Tas anyaman ini telah dimodifikasi yang sebelumnya menjadi tas yang cukup identik dengan ibu-ibu tas berbelanja ke pasar. Namun di era modern seperti sekarang ini, tas anyaman ini menjadi tas yang modern dan modis untuk dikenakan pada kaum milenial atau anak muda zaman sekarang. Dengan menggunakan plastik jali kualitas terbaik, menciptakan suatu produk anyaman yang kuat, nyaman, dan awet, serta menggunakan warna-warna modern seperti pink, toska, ungu, dan lainnya. Selanjutnya adalah penjelasan spesifik mengenai usaha Wicraft. Yang pertama ada ukuran dan variasi produk. Produk tas anyaman wanita modern ini memiliki beberapa ukuran produk yang tentunya akan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Pilihan ukuran tas ini dibedakan menjadi beberapa variasi. Seperti yang pertama ada tas jali kasual, dibanderol dengan Rp55.000 atau $3,52. Memiliki dua ukuran tas, yaitu yang pertama ada ukuran L yang memiliki panjang 28 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 26 cm. Untuk ukuran M yang memiliki panjang 23 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 20 cm. Selanjutnya yang kedua ada tas mini series, dibanderol dengan harga Rp75.000 atau $4,80. Memiliki ukuran tas panjang 16 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 12 cm.
tas emboss mini dibanderol dengan harga Rp50.000 atau 3,20 dolar. Memiliki ukuran tas yaitu ukuran panjang 18 cm dan lebar 8 cm dan tinggi 14 cm. Kelebihan dan kekurangan produk. Yang pertama ada kelebihan, memiliki bahan yang kuat karena memakai kualitas bahan premium. Kedua, mudah digunakan di mana saja. Yang ketiga, memiliki ruang untuk muat banyak. Dan yang keempat, ringan dibawa. Kekurangannya, yang pertama ada kurangnya tahan lama. Yang kedua, mudah terbakar. Yang ketiga, tidak tahan air. Empat, harganya kurang terjangkau karena pembuatan sulit dan membutuhkan pengiriman waktu yang lama. Dan yang terakhir, bahan didaur ulang. Selanjutnya adalah analisis pasar dan daya saing. Produk tas anyaman modern ini merupakan tas jinjing wanita yang dibuat dengan dirajut menggunakan plastik yang dengan kualitas yang baik dan kuat. Tas anyaman modern ini menjangkau pasar yang diminati oleh para kaum wanita dari mulai remaja hingga orang dewasa bahkan orang tua. Pasar produk ini tidaklah sulit karena selain fungsi dari tas anyaman ini dapat digunakan baik untuk dipakai saat bepergian maupun berbelanja. Tentunya produk ini sangat murah dan awet. Tas anyaman plastik modern seperti ini belakangan makin banyak diminati karena warna dan bentuknya yang semakin modis, mengikuti perkembangan zaman. Bahkan tas yang dulu hanya identik dibawa ibu-ibu belanja ke pasar ini kini banyak disukai milenial dan wanita karir untuk berbagai keperluan resmi. Harga tas-tas cantik ini pun juga beragam, mulai 40 hingga 70 ribu rupiah tergantung ukuran dan modelnya. Selanjutnya adalah supplier produk. Dalam melakukan bisnis WeCraft ini, kami bekerja sama dengan produsen tas anyaman plastik tersebut di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Walaupun secara operasional terkendala jarak yang terlalu jauh, dengan begitu kami menerapkan sistem PO selama 7 hari setelah pemesanan produk. Sebelumnya dalam bekerja sama kami telah menghubungi pihak produsen untuk izin dalam pengambilan foto-foto produk yang akan kami jual kembali. Berikutnya yaitu jenis usaha WeCraft pada toko Fiverr, yaitu jasa desain produk. Kami selain menggunakan usaha WeCraft, juga memiliki usaha lain pada toko online fiverr.com yang menjadi suatu platform yang tren dalam bisnis di bidang jasa. Sehingga kami sebagai toko WeCraft, kami menjual jasa desain suatu produk. Konsumen dapat memilih desain seperti apa yang sesuai dengan keinginan dan produk yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Dengan demikian, menjadikan keinginan serta kepuasan konsumen adalah yang utama kami lakukan demi meningkatkan usaha WeCraft jasa editing dalam jasa desain produk. Pada gambar di samping merupakan toko Fiverr kami dengan nama @se23_WeCraft. Pada toko Fiverr inilah kami menjual jasa desain grafis, dan di sana telah kami upload contoh tema desain yang akan digunakan untuk contoh konsumen dalam memilih desain. Poin ketiga yaitu kewirausahaan sosial. Menurut pemahaman kami dari kelompok 8, kewirausahaan sosial adalah suatu bentuk kewirausahaan yang berfokus pada penyelesaian masalah sosial atau lingkungan dengan cara berkelanjutan dan inovatif, tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan keuntungan, melainkan lebih memperhatikan dampak serta peran usaha dalam lingkungan masyarakat sosial di sekitar. Untuk mencapai dampak positif pada masyarakat atau lingkungan, bukan hanya keuntungan finansial. Kewirausahaan sosial menggabungkan tujuan sosial atau lingkungan dengan tujuan ekonomi dengan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian dari kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah suatu usaha atau bisnis yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial positif bagi lingkungan sekitar. Dalam kewirausahaan sosial tidak hanya fokus pada usaha atau bisnis saja, melainkan juga fokus pada memecahkan masalah yang relevan dengan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan sosial. Tujuan kewirausahaan adalah langkah-langkah dalam mendirikan dan menjalankan bisnis untuk mengambil resiko dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang berkelanjutan. Berikut beberapa tujuan kewirausahaan yang umum dikenali meliputi: yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas; yang kedua, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan masyarakat;
Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat di masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, mencapai kesuksesan finansial atau hidup sejahtera. Yang keenam, melakukan perubahan sosial atau menginisiasi kewirausahaan sosial. Dengan demikian, tujuan kewirausahaan dapat berkembang dan variatif tergantung pada pribadi setiap individu yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu peran-peran kewirausahaan sosial. Peran kewirausahaan sosial sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat maupun lingkungan. Peran kewirausahaan sosial yaitu yang pertama, memiliki solusi inovatif untuk masalah sosial. Kewirausahaan sosial berfokus pada mencari solusi inovatif untuk masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, menciptakan suatu kesempatan dan pemberdayaan. Kewirausahaan sosial berupaya untuk menciptakan kesempatan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau kurang beruntung. Yang ketiga, berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Banyak kewirausahaan sosial yang menaruh perhatian besar pada keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan perubahan sosial. Kewirausahaan sosial tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Prinsip-prinsip kewirausahaan sosial sebagai berikut. Yang pertama ada jangan takut gagal dan tetap semangat. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Yang keempat, sabar, ulet, dan tekun. Yang kelima, harus optimis. Yang keenam, ambisius. Yang ketujuh, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Yang kedelapan, peka terhadap pasar atau memahami peluang pasar. Dan yang terakhir, berbisnis dengan standar etika. Indikator keberhasilan kewirausahaan sosial. Indikator keberhasilan mengevaluasi keberhasilan kewirausahaan sosial tidak semata-mata berfokus pada menghitung jumlah keuntungan finansial yang diperoleh. Beberapa cara mengukur keberhasilan kewirausahaan sosial dalam menciptakan dampak sosial ada sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan kewirausahaan sosial dapat diukur dari meningkat kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh proyek sosial. Yang kedua, ada solusi untuk masalah sosial. Keberhasilan kewirausahaan sosial bergantung pada kemampuan untuk menemukan solusi yang inovatif dan efektif dalam rangka mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting yang menjadi ukuran keberhasilan kewirausahaan sosial. Yang kelima, memiliki dampak jangka panjang. Keberhasilan kewirausahaan sosial dapat diukur dari kemampuannya dalam menciptakan dampak berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan yang terakhir ada keterlibatan stakeholder. Keterlibatan stakeholder adalah kunci keberhasilan kebijakan kewirausahaan sosial. Selanjutnya adalah permasalahan yang diselesaikan dengan adanya usaha seperti Wicraft, pemecah permasalahan masyarakat atau meningkatkan perekonomian. Dalam melihat usaha yang sama dengan Wicraft, kami melakukan kunjungan dengan seorang ibu rumah tangga asal Parimono, Jombang. Beliau bercerita setelah ekonomi keluarga terpuruk akibat pandemi COVID-19, kini beliau dan suaminya berhasil bangkit dengan menekuni usaha pembuatan tas anyaman plastik. Beliau juga mengatakan bahwa membuat tas anyaman plastik tidak terlalu sulit, namun hanya saja dibutuhkan ketelatenan dan keuletan dalam membuatnya. Tas anyaman dalam proses pembuatannya juga tidak menggunakan alat yang mahal, hanya dengan tangan biasa dan dapat dikerjakan pada waktu senggang. Setelah beliau menjual berbagai macam tas anyaman plastik ini yang cukup membantu perekonomian sejak pandemi COVID, kini beliau menekuninya hingga sekarang. Beliau juga telah menjadi inspirasi hingga masuk dalam berita maupun koran seperti pada artikel berikut ini. Dengan begitu, dapat kami simpulkan bahwa dengan adanya produk tas anyaman plastik ini dapat memecahkan permasalahan sosial seperti membantu perekonomian masyarakat ataupun keluarga. Maka banyak sekali pelatihan maupun pengrajin tas anyaman jali karena memiliki omset yang cukup bahkan tinggi. Berikut link video dokumentasi. Selanjutnya adalah social enterprise, yaitu berbagi kepada kucing jalanan. Kami dalam melakukan kegiatan sosial berbagi dengan kucing jalanan yang tidak memiliki pemilik.
Dalam menjalankan misi untuk berbagi kebaikan dengan kucing-kucing jalanan yang terlantar, kami berusaha untuk memberikan makan kucing-kucing terlantar. Karena kami yakin dengan berbagi kebaikan dengan salah satu makhluk ciptaan Tuhan, kebaikan kami mungkin akan berbalaskan dengan kebaikan pula. Semoga kami mendapatkan rezeki dan usaha kami semakin sukses. Berikut adalah link dokumentasi kami dalam social enterprise. Poin yang kelima yaitu media pemasaran yang digunakan dalam Wicraft. Yang pertama ada Instagram. Di samping saya adalah foto profil akun kami yaitu @se23wicraft dengan link sebagai berikut. Yang kedua adalah fiverr.com. Di samping saya adalah foto akun sosial fiverr.com dengan nama akun @se23wicraft dengan link sebagai berikut. Selanjutnya adalah gambar akun TikTok kami yang bernama @se23_wicraft. Berikut adalah link akun TikTok kami. Selanjutnya akun Facebook. Berikut adalah foto akun Facebook kami. Nama akun Facebook kami adalah @se_wicraft. Berikut adalah link akun Facebook kami. Selanjutnya yaitu akun WhatsApp bisnis. Di samping saya ada profil dengan nama akun WA bisnis @se23wicraft dengan link sebagai berikut. Yang selanjutnya ada akun YouTube. Gambar profil ada di samping saya dengan nama akun YouTube @se23wicraft dengan link sebagai berikut. Berikutnya adalah akun Shopee. Bisa dilihat di samping saya adalah foto dari halaman produk akun kami. Akun Shopee kami bernama se23_wicraft dengan link sebagai berikut. Kami juga menyertakan link tree atau barcode apabila kalian ingin melihat akun sosial media Wicraft secara langsung. Baiklah, sekian video dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan dari kami kelompok 8. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.